Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Allah mempertemukan kita dalam Tholabul Ilmi. Sebelum belajar, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama adalah gunakan masker. Yang kedua, gunakan face shield. Dan yang ketiga, selalu cuci tangan menggunakan sabun. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mencuci tangan menggunakan kran otomatis supaya tidak banyak menyentuh barang. Nah, setelah bersih, sekarang kita siap untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, setelah kalian menyelesaikan protokol kesehatan, sekarang saatnya kalian belajar bahasa Indonesia. Tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Tujuan pembelajaran: mencermati gagasan teks tertulis, menata dan menyajikan informasi, dan menyusunnya menjadi sebuah ringkasan. Yang pertama, mencermati gagasan teks tulis. Gagasan dalam teks yang pertama ada gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, langkah menentukan gagasan pokok. Pertama, bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Kedua, temukan topik dalam teks tersebut. Ketiga, catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Nah, anak-anak perhatikan paragraf berikut ini. Liburan tahun ini menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Saat libur sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Bali sebelumnya. Liburan ini mereka merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Anak-anak, dari kutipan teks paragraf tersebut, coba kalian tentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Ya, gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama di awal paragraf. Liburan tahun ini menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Sekarang kalian harus mengetahui perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Silakan kalian bisa membaca paragraf berikut ini. Suku Palembang. Suku Palembang merupakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Basa Palembang Alus dan Basa Palembang Sari-Sari. Basa Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Basa Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Nah, dari teks tersebut, kalian bisa menentukan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok terdapat pada kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Setelah kalimat
utama. Untuk kalimat selanjutnya merupakan kalimat pendukung atau bisa disebut juga sebagai gagasan pendukung. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut sebagai gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, temukan kalimat utama di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokok. Ketiga, temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Yang keempat, ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Nah, anak-anak, ada sebuah teks yang berjudul Cara Melestarikan Makanan Tradisional. Silakan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung masing-masing paragraf pada teks. Setelah kalian mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kalian akan belajar membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif, yang berfungsi untuk membantu memahami atau mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Cara membuat ringkasan: bacalah teks asli dengan seksama secara berulang untuk memahami inti teks. Catatlah gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kamu catat dengan kalimat baru. Ingat, saat membuat ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan naskah asli. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buat ringkasan berdasarkan teks yang berjudul Keragaman di Sekolah. Selamat mengerjakan. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.